Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah, Ibu Aihilyatul Halimah. Semoga Allah muliakan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahmat Nur, kelas Manajemen Pendidikan Islam semester 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peran kepala sekolah sebagai administrator pendidikan dengan materi terkait manajemen dalam kegiatan sekolah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian. Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan adalah pemimpin yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur seluruh kegiatan administrasi di sekolah. Peran ini salah satunya meliputi pengelolaan sumber daya pendidikan seperti guru, siswa, sarana prasarana, serta program sekolah agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, langsung masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada pengawasan. Baik, masuk ke tahap pertama, yaitu adalah perencanaan. Nah, fungsi kepala sekolah sebagai administrator, kepala sekolah yaitu memiliki tugas penting untuk mengatur dan mengelola administrasi sekolah agar kegiatan pendidikan berjalan dengan tertib dan terarah. Salah satu tugas utamanya adalah yaitu menyusun program kerja dan rencana kegiatan sekolah yang berisi berbagai kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan dalam satu periode tertentu. Nah, program kerja ini menjadi pedoman bagi seluruh warga sekolah agar kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah dapat berjalan secara terencana dan sistematis. Nah, itu tadi adalah menyusun program kerja dan rencana kegiatan sekolah. Masuk ke yang kedua, yaitu adalah menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, jadi fungsi kepala sekolah yaitu salah satunya juga adalah kepala sekolah itu berperan penting dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah sebagai arah dan pedoman dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Visi. Kepala sekolah membuat visi yaitu seperti menggambarkan cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah, selanjutnya misi. Sedangkan misi yaitu merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu salah satu tugas atau fungsi dari kepala sekolah. Nah, tujuan sekolah adalah hasil yang ingin dicapai melalui berbagai program dan kegiatan pendidikan. Nah, dengan adanya visi misi dan tujuan yang jelas, maka seluruh kegiatan di sekolah dapat berjalan lebih terarah dan terencana. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu di poin berikutnya adalah menyusun rencana anggaran sekolah. Selain kepala sekolah tadi menyusun program kerja, menentukan visi dan misi dan tujuan, kepala sekolah juga harus bisa menyusun rencana anggaran sekolah. Seperti anggaran sekolah untuk mengatur penggunaan dana secara terencana. Nah, rencana anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan sekolah, seperti kegiatan pembelajaran, pengembangan fasilitas, dan program pendidikan. Penggunaan dana sekolah dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi kepala sekolah yaitu yang berikutnya adalah pengorganisasian, seperti membagi tugas guru dan staf sekolah. Dalam pengorganisasian, kepala sekolah berperan penting memberikan tugas, membagi tugas kepada guru dan staf sekolah sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawab masing-masing. Agar
Karena pembagian tugas ini bertujuan agar setiap kegiatan di sekolah dapat berjalan dengan teratur, efektif, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Terus poin kedua yaitu adalah membentuk struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah bertugas juga membentuk struktur organisasi sekolah agar pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi jelas. Struktur organisasi ini biasanya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta staf-staf administrasi. Yang ketiga atau poin yang ketiga dari pengorganisasian adalah menetapkan koordinator atau penanggung jawab kegiatan. Kepala sekolah yaitu menetapkan koordinator atau penanggung jawab untuk setiap kegiatan di sekolah. Tujuannya supaya apa? Agar setiap kegiatan memiliki orang yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana. Oke, langsung saja dengan singkat kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan yang pertama itu adalah menggerakkan dan mengarahkan seluruh kegiatan sekolah. Nah, menggerakkan dan mengarahkan seluruh kegiatan sekolah dalam tahap pelaksanaan, kepala sekolah bertugas penting menggerakkan dan mengarahkan seluruh kegiatan sekolah agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kepala sekolah memberikan arahan dan motivasi kepada guru, staf, agar setiap kegiatan pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terus poin yang kedua yaitu ada memberikan motivasi kepada guru dan staf. Nah, fungsi kepala sekolah juga yaitu adalah memberikan motivasi kepada guru dan staf agar mereka bekerja dengan semangat dan tanggung jawab. Nah, motivasi ini penting untuk meningkatkan kinerja serta mendorong guru dan staf agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mendukung proses pembelajaran di sekolah. Masuk ke poin ketiga yaitu adalah mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, kepala sekolah juga bertugas memberikan arahan kepada guru agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan. Dengan adanya arahan dari kepala sekolah, maka proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih teratur, efektif, dan terarah. Oke, langsung masuk ke poin keempat, yaitu ada pengawasan. Nah, di poin yang keempat, yang pertama itu adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sekolah. Kepala sekolah melakukan pengawasan dengan cara memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kepala sekolah. Tujuannya untuk memastikan bahwasannya setiap program berjalan sesuai dengan rencana. Melalui evaluasi ini, kepala sekolah juga dapat mengetahui kekurangan yang ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di sekolah. Nah, poin yang kedua dari pengawasan yaitu adalah melakukan evaluasi kinerja guru dan staf. Kepala sekolah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja guru dan staf. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, evaluasi ini itu sangat penting karena bertujuan untuk melihat kelebihan dan kekurangan dalam pekerjaan tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di sekolah. Nah, masuk ke poin ketiga dari pengawasan yaitu adalah mengidentifikasi hambatan atau masalah dalam kegiatan di sekolah. Kepala sekolah juga berperan untuk mengetahui dan mengenali hambatan atau masalah yang terjadi dalam kegiatan sekolah. Hal ini itu dilakukan agar masalah tersebut dapat segera dicari solusinya, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pendidikan tetap tercapai. Nah, seperti itu.
Mungkin itu tadi poin-poin dari fungsi kepala sekolah sebagai administrator. Masuk ke slide berikutnya, yaitu ada tugas kepala sekolah. Nah, tadi fungsi, sekarang tugas. Salah satu tugas kepala sekolah yaitu adalah mengelola kurikulum dan pembelajaran. Sekolah atau kepala sekolah bertugas mengatur pelaksanaan kurikulum dan memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan dengan mengerahkan guru agar pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan tujuan pendidikan. Itu poin yang pertama. Untuk poin yang kedua yaitu adalah mengelola tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kepala sekolah juga mengatur dan membina guru serta staf sekolah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Tujuannya tidak lain yaitu untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Terus poin yang selanjutnya yaitu adalah mengelola peserta didik. Nah, salah satu tugas kepala sekolah juga adalah mengelola peserta didik. Kepala sekolah mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan siswa seperti proses penerimaan siswa, pembinaan, serta pengembangan potensi dan kedisiplinan peserta didik. Oke, itu tadi adalah poin yang ketiga. Poin yang selanjutnya atau poin yang keempat itu adalah mengelola sarana dan prasarana sekolah. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atau bertugas mengatur penggunaan dan pemeliharaan fasilitas sekolah seperti ruang kelas, terus perpustakaan, terus alat-alat pembelajaran lainnya agar dapat digunakan secara efektif untuk mendukung yaitu apa tadi kegiatan belajar siswa-siswi. Nah, yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya adalah menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Nah, kepala sekolah juga membangun kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Karena tujuannya untuk apa? Agar masyarakat dapat mendukung kegiatan dan perkembangan pendidikan di sekolah. Oke, mungkin itu adalah tugas kepala sekolah. Mengelola kurikulum, mengelola tenaga pendidik, mengelola peserta didik, mengelola sarana dan prasarana sekolah, menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat. Masuk ke poin berikutnya yaitu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yaitu adalah kompetensi manajerial. Apa itu kompetensi manajerial? Kompetensi manajerial itu adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengelola dan mengatur seluruh kegiatan sekolah, seperti perencanaan program, pengorganisasian tugas, pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, kompetensi manajerial. Terus yang selanjutnya adalah kompetensi kepemimpinan. Kepala sekolah harus mampu dalam memimpin, mengarahkan, dan memotivasi guru-guru serta staf sekolah agar bekerja sama dengan baik dalam menjalankan kegiatan yang ada di sekolah, kegiatan pendidikan. Nah, itu yang harus dimiliki kepala sekolah. Terus yang ketiga yaitu adalah kompetensi supervise atau supervisi. Nah, kompetensi supervisi ini adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengawasi dan membina guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Hal ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan kelas, seperti evaluasi pembelajaran dan pemberian arahan kepada guru-guru. Terus yang keempat yaitu adalah kompetensi kewirausahaan. Nah, pentingnya kepala sekolah memiliki kompetensi kewirausahaan. Apa itu kompetensi kewirausahaan? Nah, kompetensi kewirausahaan adalah kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas di sekolah, serta mencari
peluang untuk meningkatkan kualitas dan kemajuan sekolah tersebut. Nah, itu sangat diperlukan oleh kepala sekolah. Yang kelima atau poin yang kelima yaitu adalah kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini sangat diperlukan atau sangat berpengaruh dan harus dimiliki oleh kepala sekolah. Apa itu kompetensi sosial? Ya, kompetensi sosial adalah kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik. Hubungan yang baik baik dengan guru, baik dengan siswa maupun orang tua serta masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, hal ini penting karena untuk mendukung kerjasama dalam memajukan sekolah tersebut. Nah, masuk ke slide berikutnya. Oh, kesimpulan. Kesimpulannya adalah kepala sekolah memiliki peran penting sebagai administrator pendidikan yang bertugas merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi seluruh kegiatan sekolah. Melalui peran tersebut, kepala sekolah dapat memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan efektif, teratur, dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai peran, tugas, dan kompetensi kepala sekolah dalam manajemen pendidikan di sekolah. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwasannya kepala sekolah itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dan mengembangkan kualitas pendidikan di lembaga. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.